Uni Republik Sosialis Soviet atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Uni Soviet merupakan salah satu negara adikuasa pemenang Perang Dunia Kedua karena telah mengalahkan pasukan Nazi Jerman. Hingga tahun 1991, wilayah Uni Soviet hampir mencakup 1/6 permukaan daratan di bumi dengan luas 22.400 km persegi. Selain itu, Uni Soviet juga terkenal akan negara memegang rekor sebagai negara pertama yang pertama kali mengantarkan manusia ke ruang angkasa. Tetapi di balik sederet prestasi, sederet kejayaan yang didapat oleh Uni Soviet, lantas mengapa negara ini bubar? ...25 Desember 1991, seluruh dunia menyaksikan negara komunis paling kuat dalam sejarah runtuh. Hal ini ditandai dengan pengunduran diri Mikhail Gorbachev dari Uni Republik Sosialis Soviet atau Uni Soviet. Dalam hal ini menjadikan Soviet pecah menjadi 15 negara merdeka, sekaligus menandai kejatuhan federasi dan mengakhiri Perang Dingin yang telah berlangsung selama 44 tahun antara Blok Timur dan Blok Barat. Alasan keruntuhan sampai saat ini menjadi bahan perdebatan. Namun ada 3 alasan yang kuat penyebab mengapa negara Soviet bubar. Yang pertama, karena masalah melemahnya ekonomi negara tersebut. Pada saat itu salah satu sektor penyokong ekonomi Uni Soviet berasal dari ekspor minyak. Dan ketika harga minyak turun, hal itu jelas sangat mempengaruhi perekonomian negara komunis tersebut. Jadi pada 13 September 1985, Menteri Perminyakan Arab Saudi Ahmed Yamani menyatakan negaranya keluar dari perjanjian perbatasan produksi minyak dan mulai menggenjot produksinya di pasar minyak. Setelah itu, Arab Saudi meningkatkan produksi minyak sebesar 5,5 kali lipat dan hal itu menyebabkan harga minyak dunia anjlok 6,1 kali lipat. Sementara itu, turunnya harga minyak ternyata bertepatan dengan perlambatan ekonomi yang sudah dimulai pada tahun 1960-an. Hal ini kemudian diperparah dengan penurunan pendapatan minyak dan menyebabkan runtuhnya modal ekonomi Soviet. Seiring dengan melemahnya ekonomi Soviet, membuat pemimpin yang saat itu dijabat oleh Mikhail Gorbachev mengeluarkan kebijakan reformasi yang cukup kontroversial, yaitu Perestroika atau pembangunan kembali. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Mikhail Gorbachev dalam hal ini Perestroika mencoba untuk mereformasi sistem Soviet yang pada saat itu sedang menunjukkan tanda-tanda penurunan. Reformasi ala Gorbachev ini juga digadang-gadang sebagai faktor kedua bubarnya Uni Soviet. Reformasi yang dilakukan oleh Gorbachev yang disebut dengan percepatan ekonomi seharusnya melepaskan potensi sosialis modern. Namun sosiolog Amerika kelahiran Soviet, Vladimir Slapentok menyebutkan reformasi ini dengan neo-Stalinis karena dilakukan dalam paradigma yang sama dengan kebijakan pendahulu Gorbachev yang kejam. Kebijakan tersebut dinilai gagal mempercepat ekonomi Soviet dan sebaliknya malah melemahkan negara. Hingga demi memodernisasi ekonomi, Gorbachev memulai proses demokratisasi radikal yang membuat kematian sistem Soviet sudah tidak bisa dihindari lagi. Selain itu, pada akhir 1980-an, dalam masa Perestroika juga terjadi peningkatan kekerasan yang disebabkan persaingan antara etnis di Republik dan Republik Soviet. Hal itu juga digadang-gadang sebagai faktor ketiga runtuhnya Soviet. Misalnya kekerasan etnis yang terjadi pada 1986 di ibu kota Kazakhstan Almaty. Saat itu pemuda Kazakh tak puas dengan pengangkatan kepala republik mereka yang merupakan seorang beretnis Rusia. Demonstrasi tersebut kemudian menyebabkan kerusuhan. Selain itu terjadi juga pembunuhan besar-besaran di kota Sumgayit, Azerbaijan, dan aksi kekerasan di Tbilisi, Baku, dan tempat-tempat lain di seluruh negeri. Konflik paling berdarah terjadi di Karabakh antara Azerbaijan dan Armenia, yang kadang-kadang disebut sebagai salah satu pemicu politis utama yang mengawali disintegrasi Uni Soviet. Pada akhir 1980-an, konflik etnis berubah menjadi mematikan, menewaskan ratusan orang dalam pertempuran.
Buruknya kinerja ekonomi dan maraknya konflik horizontal tak dapat diatasi oleh pemerintah Gorbachev pada waktu itu. Hingga pada tanggal 25 Desember 1991, dikarenakan kondisi yang semakin tak terkendali, Mikhail Gorbachev mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Uni Republik Sosialis Soviet. Dan pada saat itu juga, bendera Soviet untuk pertama kalinya diturunkan. Keesokan harinya, pada 26 Desember 1991, Uni Soviet resmi bubar dengan ditandai pengambil alihan kantor-kantor Uni Soviet oleh pemerintah Rusia. Bagaimanapun, peristiwa jatuhnya Uni Soviet adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dan menjadi pertanda berakhirnya Perang Dingin antara Blok Timur dan Blok Barat. Thanks for watching this video. See you next time and see you.